Shalom, saat ini kita akan melihat fakta unik, fakta menarik kekasan dari Injil Lukas. Setelah kemarin Matius dan Markus, sekarang Lukas. Yang pertama, Injil Lukas itu ditulis oleh seorang tabib. Dokter mungkin kalau masa sekarang. Penulis Injil Lukas dipercaya adalah Lukas, seorang tabib dan rekan pelayanan Paulus. Karena dokter tabib, latar belakangnya itu membuat tulisan Lukas menjadi rapi, detail, dan sistematis. Dan yang kedua, Injil Lukas ini menjadi Injil yang lengkap dan panjang. Jumlah pasal dan isi paling panjang di antara keempat Injil adalah Injil Lukas. Dan Injil Lukas ini ketertujuan suratnya dilanjutkan juga yang sama dengan surat Rasul, Kisah Para Rasul. Jadi Lukas dan Kisah Para Rasul itu ditulis oleh satu orang dengan tujuan yang sama. Jadi Lukas itu menulis sekitar 1/4 isi dari perjanjian baru. Cukup banyak. Yang ketiga, sejarah menjadi perhatian detail dalam Injil Lukas. Lukas sering menyebutkan nama penguasanya siapa, tempatnya di mana, waktu kejadian seperti apa. Misalnya kita jadi mengenal Herodes Agung, Pontius Pilatus, Kaisar Agustus. Ini menjadi khas bahwa Lukas ingin menulis secara historis dan juga dapat dipercaya. Yang keempat, apa yang menjadi tema pokok sentral dari Injil Lukas adalah kasih Allah yang nyata untuk semua orang. Kalau Matius bercorak Yahudi untuk Yahudi, Lukas menunjukkan Injil ini untuk orang miskin, untuk perempuan yang menjadi janda, untuk orang berdosa, orang Samaria, dan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga Lukas dekat dengan orang-orang yang termarginalkan yang mendapatkan warta sukacita. Dan di Injil Lukas ini ada banyak kisah unik yang hanya ada di Injil Lukas. Contoh kisah yang terkenal itu orang Samaria yang baik hati, anak yang hilang, Sakeus, 10 orang kusta, Yesus berjalan ke Emmaus. Dan tokoh seperti Sakeus ini menjadi terkenal kisahnya karena pencatatan Injil Lukas. Dalam Injil Lukas, Yesus berdoa, tentang doa itu dicatat dengan detail. Bahkan momen-momen tertentu Yesus berdoa itu ada catatannya di Injil Lukas. Sebelum memilih murid, sebelum pelayanan, saat transfigurasi di Getsemani, di kayu salib, itu menjadi doa-doa Yesus yang tercatat di Injil Lukas. Lalu yang ketujuh, Lukas menekankan pada karya Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul dan Lukas, Roh Kudus ini menjadi pribadi yang menemani, mendampingi, memimpin seperjalanan Injil itu diwartakan. Dan yang menarik, nama perempuan itu banyak dituliskan di Injil Lukas. Kita bisa mengenal Maria, Elizabeth, Marta, Maria Magdalena. Ini cukup unik. Kenapa? Karena di masa itu perempuan itu second class, namanya tidak penting. Tetapi justru di Injil Lukas perempuan dicatat namanya. Bukankah ini menjadi kekasan yang menarik? Dan Lukas juga memberikan gambaran tentang nyanyian, pujian, ucapan syukur. Dan itu semua menjadi warta sukacita bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita.